Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mencoba untuk berbagi pengetahuan tentang teknik dalam melakukan parafrase terhadap suatu artikel ilmiah. Di sini sebagai suatu contoh artikel ilmiah dari seorang mahasiswa dengan judulnya penerapan Weighted Aggregate Sum Product Assessment (WASPAS) dalam menentukan lulusan terbaik STMIK Budi Dharma. Artikel ini dibuat oleh mahasiswa atas nama Sonia Malinda Harhab pada program studi Teknik Informatika. Nah, terlebih dahulu kita harus cek berapa persen similarity yang dihasilkan dari artikel ini. Di sini saya menggunakan plagiarisme checker X. Nah, kita terlebih dahulu harus membuka software plagiarisme checker X. Kemudian setelah kita buka, kita coba buka dokumennya. Kita ambil dokumennya terlebih dahulu. Ya. Masih proses loading. Nah, di sini dokumennya sudah kita open di software plagiarisme checker X. Selanjutnya kita lakukan analyze terhadap dokumen tersebut. Kita klik. Nah, di sini software dari plagiarisme checker X akan mencoba untuk mengecek persentase terhadap similarity dari dokumen artikel ilmiah. Kita tunggu prosesnya beberapa menit ke depan ya. Nah, di sini kita lihat terdapat warna-warna yang berbeda ya. Ada yang warna hijau, ada yang warna merah, ada yang warna biru gitu. Ya, warna ini menandakan tingkat kesamaan dokumen tersebut dengan yang terdapat di internet ya. Seperti kita lihat di sini 19% dari kalimat yang ini. Berarti similarity-nya masih 19. Artinya kalau masih di bawah 50 ini masih lumayan bagus. Cuma ini kan hanya baru menilai satu kalimat. Nanti keseluruhan akan kita lihat hasilnya ya, akan kita lihat hasilnya pada saat ini sampai ke bagian referensinya. Nah, ini masih sedikit. Nah, kita tunggu dulu. Karena software plagiarisme checker X masih melakukan proses. Nah, salah satu dari kelemahan software plagiarisme checker X ya, membutuhkan waktu sedikitnya minimal 5 menit ya untuk melakukan proses cek terhadap suatu dokumen artikel ilmiah. Berbeda dengan software-software yang lainnya ya. Nah, kita lihat di sini kan terlihat prosesnya ini dia mengecek per kalimat ya. Nah, prosesnya itu terlihat dengan kita. Sebab itu kalau menggunakan software ini akan membutuhkan waktu yang lebih lama dibanding software yang lainnya. Baik, kita tunggu saja.
Oke, sedikit lagi ya. Oke. Nah, kita lihat di sini proses analyze terhadap artikel ilmiah ini sudah selesai. Kita lihat view summary-nya. Kita klik. Nah, kita lihat tersorot di sini 12% gitu. Artinya similarity terhadap dokumen ini 12%. Nah, kita lihat yang lebih detailnya di sini. Total daripada kata di artikel tersebut ada 2.970 kata. Nah, kata yang mirip di sini diketemui 371 kata gitu. Jadi dari 371 kata ini lebih dari 44 sumber yang teridentifikasi gitu. Nah, di sini dikategorikan tingkat plagiarismenya terdeteksi rendah gitu. Karena dia masih di bawah 12% ya. Nah, kita lihat hasilnya. Ini kita bisa simpan ke dokumen PDF ya. Kita simpan ke dokumen PDF. Oke, proses simpan ke dokumen PDF sudah selesai. Kita lihat di dokumen PDF-nya ya. Ini merupakan dokumen PDF hasil pengecekan sebelumnya. Di sini similarity found 12%. Similarity itu maksudnya kesamaan. Ya, ditemukan kesamaan sebesar 12%, bukan plagiarisme ya. Kalau udah plagiat itu berarti copas istilahnya gitu. Nah, kita bukan mengatakan plagiarisme gitu ya kan? Tapi softwarenya memang benar plagiarisme Checker X, tapi bukan berarti plagiatnya 12%, bukan itu. Tapi yang dimaksud di sini adalah similarity, artinya kesamaan terhadap sumber yang terdapat di internet. Nah, kita lihat apa saja similarity yang terdetek di sini. Nah, kita lihat di sini ada metodenya itu sendiri. Ya, saya rasa ini sudah umum. Jadi kalau ini dianggap plagiat sebenarnya sih tidak. Ya. Begitu juga yang ini, salah satu nama perguruan tinggi negeri gitu. Jadi memang awalnya dikatakan perguruan tinggi negeri dalam kurung PTN. Ya. Oke. Nah, kalau yang seperti ini ya, kita lihat di sini agak lebih banyak, hampir satu paragraf ya. SPK adalah suatu sistem yang mampu menyediakan fungsi pengelolaan data berdasarkan suatu model tertentu ya, sehingga pemakai dari sistem tersebut dapat memilih alternatif keputusan yang terbaik untuk pengambilan keputusan dalam suatu masalah. Ini problem yang harus diselesaikan gitu. Jadi ini terdeteksi similarity-nya tinggi juga kalau untuk yang satu paragraf ini kan. Kemudian di sini ini dari penelitian terkait ya, atau penelitian yang sejenis dengan penelitian Sonya. Kita lihat dulu lagi ya. Nah, ini ya seperti ini tadi. Nah, sebenarnya ini bisa aja dibuat baik di PTS maupun PTN. Bisa saja gitu. Oke, ini metode dengan menggunakan metode WASPAS. Ini sebenarnya bisa saja kita rubah menjadi dengan menggunakan metode WASPAS gitu. Karena di atas sebelumnya sudah
jabarkan metode Weighted Aggregate Sum Product Assessment dalam kurung WASPAS. Berarti untuk di bawahnya kita bisa langsung singkat aja dengan perhitungan WASPAS. Ya. Oke, kalau ini merupakan topiknya, tidak bisa kita singkat. Ya. Oke, perhitungannya. Nah, jadi di sini dia ya. Nah, terlihat di sini referensinya juga dicek. Gitu. Pada dasarnya sih sebenarnya referensi ini tidak bisa dikatakan plagiat ya, karena memang ini merupakan referensi yang memang metadatanya kita ambil sesuai dengan artikelnya gitu. Jadi ini bukan dikatakan suatu plagiat gitu. Nah, itu yang kelemahan dari software Plagiarism Checker X. Yang kedua itu adalah dia ngecek referensinya ya kan, daftar pustakanya. Seharusnya daftar pustaka ini tidak perlu dicek oleh software tersebut, tapi kenyataannya oleh Plagiarism Checker X dicek juga gitu. Sebenarnya ini tidak jadi suatu indikator kesamaan. Nah, ini dari sumber-sumber yang dianggap sama. Nah, ini dari sumber-sumber yang dianggap sama gitu. Nah, oke, kita kembali lagi ke atas. Jadi kalau daftar referensi ini tidak bisa diparafrase. Ya. Kemudian yang bisa diparafrase itu seperti yang ini gitu, karena kita sudah melakukan penulisan awal. Tinggal sebenarnya harusnya di penulisan terbaik dengan menggunakan metode WASPAS gitu, atau dengan menggunakan WASPAS ya, dapat membantu. Nah, misalnya begitu kalimatnya. Kesimpulan berdasarkan hasil dan pembahasan yang dilakukan penulis ya, mungkin bisa diganti dari penelitian yang dilakukan oleh penulis, maka dapat diperoleh keputusan bahwa dalam menentukan, misalnya begitu. Jadi di sini metode ini merupakan kombinasi unik dari pendekatan MCDM, yaitu WSM dan model produk tertimbang WPM. Jadi ini kalimat ini sebenarnya tidak perlu diparafrase oleh kalimat ini ya. Yang ini disebutkan ya. Oke. Nah, jadi sangat sedikit sekali parafrase yang harus dilakukan di dokumen ini ya. Kita kembali lagi ke Word-nya. Oke, kita kembali lagi ke Word-nya, kita buka. Nah, di sini kita lihat tadi terdapat similarity-nya. SPK adalah suatu sistem yang mampu menyediakan fungsi pengelolaan data berdasarkan suatu model tertentu gitu. Ya. Jadi misalnya kita parafrase seperti ini ya. SPK di sini yang dimaksud itu adalah ini sistem pendukung keputusan ya. SPK merupakan sistem yang dapat memberikan fungsi, nah, misalnya begini ya, fungsi pengelolaan ya, terhadap ya, pengelolaan data terhadap data. Nah, kita kasih koma untuk apa penekanannya berdasarkan suatu model tertentu ya, sehingga pemakai dari sistem tersebut ya, dalam kurung misalnya dalam
hal ini merupakan manajer dapat memilih alternatif keputusan yang terbaik, ya kan, dalam pengambilan keputusan terhadap suatu masalah atau problem, ya. Jadi kemudian di sini ini merupakan judul penelitian, ya, tidak bisa dilakukan parafrase karena ini merupakan judul. Oke, selanjutnya kita lihat lagi. Nah, ini. Jadi di sini kan sudah disebutkan weighted aggregate sum product assessment, WASPAS. Pada penelitian ini penulis menggunakan metode yang sebenarnya sih bisa saja kita singkat dengan WASPAS untuk menghindari similarity. Kenapa kita langsung sebutkan WASPAS? Karena di sini pada dasarnya sudah kita sebutkan WASPAS-nya. Ya, pada dasarnya WASPAS di atasnya sudah disebutkan, ya, sudah dijabarkan, sehingga di bawahnya langsung kita sebutkan aja WASPAS. Oke, selanjutnya kita lihat lagi. Oke, di tujuan SPK, tujuan SPK sini salah satu tujuan dari SPK merupakan penyediaan terhadap suatu informasi, ya, penyediaan terhadap suatu informasi, ya. Satu tujuan dari SPK merupakan penyediaan terhadap informasi, ya, membimbing, memberikan taksiran atau perkiraan, dan mengarahkan user atau pengguna informasi, ya, atau pengguna informasi untuk dapat memaksimalkan proses dalam pengambilan keputusan, suatu keputusan dengan baik. Oke, nah ini kita parafrasenya seperti ini gitu. Oke, kemudian kita lihat lagi. Ini nggak perlu kita dari sini, biarkan aja web produk. Ini SM. Nah, misalnya yang ini baik di perguruan tinggi swasta, baik di PTS maupun PTN, titik. Harusnya begini saja. Oke, ya. Kemudian menggunakan perhitungan metode WASPAS. Nah, ini kita tidak perlu panjangkan. Oke. Yang di bawah ini udah cukup baik, ya. Ya. Yang ini sudah cukup baik. Nah, di sini terbaik dengan menggunakan metode WASPAS. Oke. Ya kan, bisa dapat membantu
dan bisa dijadikan sebagai pengambil keputusan dalam hasil dan pemeriksaan dilakukan penulis, maka dapat diambil keputusan bahwa dalam menentukan lulusan terbaik dengan menggunakan metode WASPAS, ya kan, dapat membantu pimpinan, ya, sebagai dasar dalam pengambilan keputusan, dapat membantu pimpinan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan, ya, dalam memutuskan satu atau lebih beberapa alternatif yang harus diambil dengan beberapa kriteria. Oke. Nah, saya rasa ini sudah, yang di bawah ini tidak bisa kita parafrasikan. Jadi pada dasarnya kita lihat dari hasil parafrasi dengan pengecekan plagiarisme CKRX tadi, sedikit kita bisa melakukan parafrasi gitu, karena presentasinya yang paling banyak di situ adalah terlihat di referensi, ya. Sedangkan referensi itu tidak bisa kita lakukan parafrasi, ya. Oke. Nah, ini kita simpan. Kemudian ini bisa kita lakukan lagi, cek kembali, ya, seharusnya dengan menggunakan plagiarisme CKRX. Oke, baik, ini saya cek kembali untuk kedua kalinya hasil dari parafrasi yang saya coba lakukan tadi. Nah, perlu diingat, ya, kadangkala kalau parafrasi yang kita lakukan itu berhasil, bisa saja presentasinya tadi dari 12% turun, ya. Namun perlu diingat, bisa saja parafrasi yang kita lakukan tadi ternyata malah naik gitu. Nah, dalam hal ini bukan berarti yang kita lakukan itu salah, bukan. Namun ternyata terdapat beberapa kalimat yang kita ubah ternyata juga sudah ada di sumber yang lain. Nah, bukan berarti kita juga dikatakan plagiat juga, ya, bukan begitu gitu. Artinya banyak sih sebenarnya dari penulisan-penulisan terhadap artikel ilmiah dengan baik dengan metode yang sama ataupun dengan topik yang sama, sehingga membuat kadang yang kita lakukan, ya, parafrasi yang kita lakukan itu terkadang tidak berhasil gitu. Mungkin dalam benak kita muncul gitu, saya sudah melakukan perubahan gitu, saya sudah perbaiki yang di blog tadi gitu, tapi kenapa kok masih makin muncul makin bertambah similarity-nya gitu, kenapa nggak berkurang gitu. Sebenarnya jawaban tersebut cukup sederhana saja. Ternyata kalimat yang kita gunakan untuk melakukan parafrasi tadi juga sudah ada sumbernya di internet. Nah, sehingga kita harus melakukan parafrasi ulang kembali lagi. Mungkin itu. Nah, kita tunggu, kita lihat hasil dari cek ini tadi. Nah, biasanya pengecekan yang kedua ini akan lebih cepat dibanding pengecekan yang pertama gitu. Mungkin karena sudah mungkin masih tersimpan di memori plagiarisme CKRX, sehingga pengecekan keduanya jadi lebih cepat gitu. Oke, kita tunggu dulu.
Baik, sedikit lagi. Ya, kita lihat berapa persentase dari similarity yang dihasilkan. Sebelumnya nilainya 12 ya. Apakah ini lebih besar atau lebih rendah dari sebelumnya? Oke, kita view summary. Kita lihat lagi, ternyata 11. Nah, itu artinya parafrase yang kita lakukan itu ya, kalau saya nilai ada kemajuan ya, dari yang sebelumnya 12 ya, dari sebelumnya 12 sekarang 11% gitu, walaupun masih sedikit penurunannya. Nah, di sini pada dasarnya kita tidak perlu untuk berkecil hati, karena 11% ini dia melakukan pengecekan juga terhadap daftar pustaka, ya kan? Oke, di sini ya rekapitulasi dari jumlah kata yang dicek ya. Nah, jadi oke. Nah, 11% ini merupakan hasil yang diberikan oleh plagiarisme checker X gitu. Jadi bisa saja pada saat ini dokumen ini kita cek dengan aplikasi pengecekan yang lain ya. Pengecekan yang lain itu bisa saja lebih tinggi, ya kan? Itu bisa saja lebih tinggi gitu. Nah, mengapa demikian? Karena setiap aplikasi pengecekan similarity ya, itu memiliki kelebihan dan kekurangan gitu. Mungkin itu saja yang bisa saya berikan kepada Anda ya, share terhadap pengetahuan saya tentang pengecekan similarity dan melakukan parafrase terhadap suatu artikel ilmiah ya. Mungkin dari penyampaian saya mungkin ada yang kurang ya, saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.